kita udah kedatangan bintang tamu gitu ya. Pertama ada paslon pertama, yaitu adalah Jan dan Evelyn. Nah yang kedua nih ada paslon nomor 2, yaitu Lea dan Tiara gitu. Kita kira-kira mau ngapain sih Kosam di sini? Udahlah, kita mau di balik layar aja. Iya betul, kita bakal di balik layar, kita bakal bertanya-tanya seputaran visi misi program kerja yang berhubungan nanti dengan pemilos nanti, biar teman-teman tuh gak bingung gitu ya pilih yang nomor 1 atau nomor 2. Semakin yakin ya biar gak golput, paslon 2, betul. Biar gak golput ya gitu ya. Nah langsung aja kita ke belakang kamera kali ya. Jadi semangat ya kalian di sini ya. Nah Pokers, kita udah kedatangan 2 bintang tamu gitu ya. 4 nih, satu pasang gitu. Nah tak kenal maka tak sayang gak sih Kosam? Coba boleh kali kita kenalan dulu dari paslon nomor 1 pertama gitu. Ya. Silakan. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Saturn bersama satu, it's our turn. Halo semuanya. Kami dari paslon 1 dan aku Jan Aurelia mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan sekarang berada di divisi BPH yaitu Badan Pengurus Harian, sekarang menjadi sekretaris kedua. Dan aku, Evelyn Maharani Putri, mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS dan sekarang berada di Divisi Acara. Nah, keren banget. Itu baru pasangan pertama. Baru pasangan 1. Kita masih punya pasangan 1 lagi, Kosam. Total berapa sih pasangan ada kita? Ada 2 pasangan gitu ya. Oke, 2 pasangan. Sebenarnya banyak Kosam, tapi yang ke seleksi ini nih yang tersaring. Berarti pilihan ini dong? Ya, bener banget nih, udah berarti pilihan terbaik gitu. Dong. Oh iya. Langsung kita ke calon yang kedua gitu. Calon yang kedua. Silakan. Oke, langsung aja ya. Together, we are Grader. Halo semuanya. Kenalin, kita dari paslon 2. Aku Lea Jessica, mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan sekarang aku berada di divisi PDE atau Fotografi, Desain, and Editing. Kenalin, aku Kesha Tiara atau biasanya dipanggil sebagai Tiara. Aku sekarang mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS dan aku sekarang berada di divisi Humas atau Hubungan Masyarakat. Nah, kita udah bersama orang-orang hebat dengan pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanyakan gitu. Emang ada berapa pertanyaan sih? Ada 100 pertanyaan kayaknya. Ada 100 pertanyaan. sampai malam nih kita rekaman nih. 100 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh yang bakal meyakinkan teman-teman buat milih paslon 1 atau paslon 2 gitu ya. Jadi mohon dijawab dengan sejujur-sejujurnya. Betul. Langsung aja Kosam, pertanyaan pertama Kosam, bacain. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan yang mendasar banget, pertanyaan basic lah. Alasan kalian mencalonkan diri sebagai seorang ketua OSIS dan sebagai seorang calon ketua OSIS dan sebagai calon wakil ketua OSIS. Mungkin kita mulai dari paslon nomor 2 dulu, silakan. Kenapa tuh? Buat alasan nyalon ya, sebenarnya awalnya tuh dari kita sendiri jujur gak tertarik awalnya. Cuman didukung, disupport dan ya kita jadi akhirnya tertarik buat nyalonin diri. Nah, apa sih tujuan kita buat nyalonin diri? Kita tuh pengen, kita kan tentunya punya visi misi juga ya. Nah, kita tuh pengen merealisasikan visi misi kita itu. Jadi teman-teman di Yosudarso ini bisa lebih meningkat lah ya SDM-nya juga. Terus aktivitas-aktivitas di sekolahnya lebih seru lagi dan kita juga bikin sekolah jadi lebih lebih seru lah ya. Lebih seru. Jadi gak terlalu bosan gitu ya. Betul. Jadi gak capek gitu ya. Sama di sekolah udah berapa jam kita belajar. Nah, terus di refresh sama kegiatan-kegiatan OSIS gitu. Nah, mungkin kita akan mendengar jawaban dari paslon nomor 1 nih. Silakan paslon nomor 1. Oke, kalau dari paslon 1 sendiri tuh aku dan Evelyn punya jawaban yang mungkin beda ya. Nah, kalau dari aku sendiri, dari pertama kali aku mencalonkan diri untuk menjadi dan mengikut ke organisasian OSIS ini tuh udah ada pikiran buat jadi ketua OSIS. Walaupun emang dari dalam hati tuh mungkin masih belum yakin ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan aku juga sebagai sekretaris tuh kan lebih mengetahui jalannya acara ya. Jadi aku tuh makin tertarik buat mengurus dan ikut serta dalam beride dan juga memimpin. Dan oleh sebab itu lama-kelamaan aku tuh jadi tergerak hatinya buat jadi ketua OSIS. Apalagi dengan pendukung-pendukung dan juga semangat-semangatan dari teman-teman semuanya. Jadi aku makin ingin menjadi ketua OSIS.
Nah, kalau aku mungkin agak berbeda dari Jean. Dari awal aku nggak punya pikiran sama sekali kalau aku bakal mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Tapi setelah aku pikir-pikir, selama 1 tahun gabung di OSIS ini, aku benar-benar enjoy banget ngejalaninnya. Dan aku nganggap mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS itu sebagai salah satu langkah untuk aku di masa depan. Kayak misal aku nanti berkuliah mau join organisasi lagi di perkuliahan, nah itu bisa banget sekarang dilatih dari sekarang. Oke, kita udah dapet jawaban-jawaban keren ya dari kedua Mantap paslon gitu. Kedua paslon. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kosong, yang berhubungan dengan visi misi supaya teman-teman nih yakin harus milih siapa gitu. Jadi pertanyaan kedua ini kalian diminta menjelaskan secara singkat apa visi misi dari setiap paslon gitu. Boleh kita tadi udah paslon nomor 2, sekarang mungkin paslon nomor 1 dulu nih. Tentunya kami paslon 1 punya visi dan misi nih. Nah, visi kami adalah untuk mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang progresif, responsif, dan inspiratif. Dan kami juga berdiri pada 3 pilar, yaitu pilar integritas, kesetaraan, berbudi pekerti. Nah, kami juga tidak melupakan untuk menjadi wadah yang dimana teman-teman itu bisa mengembangkan potensi serta kompetensi diri sendiri. Nah, lalu untuk misinya, kami juga punya 4 misi, yaitu misi kami yang pertama mewujudkan sekolah untuk berorientasi pada nilai-nilai religius. Nah, selain itu juga kami ingin memaksimalkan kapasitas teman-teman semua tentunya melalui program kegiatan yang berkualitas. Kami juga di sini ingin membuat OSIS itu dipandang sebagai organisasi yang dapat diteladani, bertanggung jawab, transparan, humanis, dan kontemporer dalam melaksanakan tugasnya. Dan kami juga ingin menjadi perantara bagi teman-teman ke seluruh pihak sekolah demi membangun hubungan yang harmonis bagi sesama warga. Oke, itu untuk visi misi paslon 1, keren banget. Paslon pertama. Paslon 2 harusnya nggak kalah keren. Betul banget, soalnya ini kan orang-orang hebat, bener gak sih? Betul banget. Boleh langsung paslon kedua. Mungkin dari visi dulu ya. Jadi tentunya kita punya visi. Nah, visi kita itu yang pertama, kita pengen mewujudkan OSIS ini menjadi wadah bagi teman-teman buat meningkatkan potensi non-akademik teman-teman, sekaligus meningkatkan nilai solidaritas. Nah, kenapa sih? Pasti teman-teman bertanya dong, kenapa kita cuman mention akademik di ya, sini. betul. Non-akademiknya gimana? Nah, kita tuh mikirnya sejujurnya awalnya dari pengalaman kita sih. Pengalaman kita tuh di non-akademik, di akademik, bosen gak sih tiap hari 5 hari dalam seminggu itu kita belajar full terus dari pagi sampai sore ya. Nah, kita tuh jadi pengen mungkin meningkatkan potensi non-akademik dari teman-teman gitu kan. Selain kita pintar di akademik kan kita juga harus pintar di bidang non-akademiknya juga gitu kan. Gak cukup cuma kalau di akademik. Lalu yang kedua, kita mendukung visi misi sekolah, yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Yosudarso ini menjadi siswa-siswi yang kreatif, inovatif, berbudi, dan juga tentunya berhati. Nah, tentunya di sini kami juga punya misi. Kami di sini ada 3. Yang pertama, di sini kami akan menyelenggarakan acara yang pastinya bisa dimanfaatin teman-teman semua untuk meningkatkan bakat kalian. Lalu kami juga di sini akan memaksimalkan kinerja para anggota OSIS pada acara atau program yang diselenggarakan. Karena kesel gak sih teman-teman semuanya kalau misalnya ngeliat ada anggota OSIS yang cuma linglang-langung doang waktu acara berlangsung. Nah, lalu di sini kami juga akan mengikutsertakan teman-teman semua dalam pelaksanaan program kerja kami ini melalui call seka atau call center Yosuka. Mungkin segitu aja visi misi dari kami. Keren banget. Mantap. Nah, ini masih berhubungan kayaknya dengan visi misi. Temennya visi misi apa nih Kosang? Udah pasti kalau udah bahas visi misi program kerja. Kira-kira selama 1 tahun nanti mengabdi, apa aja program kerja yang disuguhkan oleh setiap paslon? Benar. Program kerja apa yang disuguhkan dan kira-kira program kerja itu apa gitu yang menjadi proker unggulan atau proker favorit kalian gitu ya. Oke. Boleh dari paslon nomor 2 dulu deh. Oke. Jadi yang pertama di sini kita punya Yolimpik atau yang punya kepanjangan Yosuka Olimpik. Jadi singkatnya Yosuka Olimpik nih program yang mengutamakan kegiatan-kegiatan olahraga yang sengit-sengit gitu. Jadi kayak basket, bulu tangkis, dan juga voli. Pokoknya kegiatan fisik ya. Ya. Terus ada apa lagi, Kak? Nah, selanjutnya ada Yosuka Fun Day atau yang kami singkat sebagai Sunday. Nah, Yosuka Fun Day ini isinya kurang lebih sama, kita melakukan kegiatan-kegiatan fisik juga.
ya kegiatan fisiknya ini, tapi yang lebih seru gitu. Jadi kayak permainannya yang emang membutuhkan kerja sama tim, dan juga buat pokoknya kita tuh mau bikin fun day ini supaya kalian bisa senang-senang bareng sama kita semua satu hari full. Benar-benar sesuai sama namanya, ya suka fun day, berarti teman-teman harus have fun di Ya, acara ini. benar sekali. Nah, itu udah ada Yolimpik sama Sunday ya, Kosam ya. Sunday, es krim Sunday. Beda. Sunday. Nah, kita juga bakal mendengarkan proker unggulan dari paslon 1 nih. Udah pada penasaran kan? Tambah bingung gak sih harus milih yang mana? Kalau Kosam gimana nih? Bingung gak sih Kosam milih yang mana? Bingung banget soalnya dua-duanya tuh sama-sama wow gitu. Sama-sama prokernya tuh sama-sama Keren keren gitu. banget. Iya. Boleh ya paslon 1 silakan. Oke, jadi kami paslon 1 memiliki 4 program unggulan, dan yang pertama adalah EduFair. EduFair ini merupakan kegiatan di mana sekolah akan mengundang sejumlah universitas untuk datang ke sekolah Yosudarso ini dan memperkenalkan dengan cara yang unik. Jadi, setiap universitas itu memiliki kesempatan untuk memperkenalkan universitasnya dengan cara yang unik, baik dengan cara presentasi yang mungkin berbeda, atau dengan pameran, atau demo jurusan, dan pameran yang unik-unik juga bisa. Dan tujuannya adalah supaya teman-teman di sini tuh lebih membuka dan mengenal mengenai universitas-universitas yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah Poka on Spotify. Nah, jadi Poka on Spotify ini tuh teman-teman tuh bakal bisa ngelihat acara ini Poka nggak cuma di YouTube aja, tapi juga bisa tonton di Spotify dan ngedengerin dengan fleksibel supaya jangkauannya juga lebih luas. Nah, proker ketiga itu ada yang namanya SORA, Resonansi Inspiratif. Sesuai namanya, resonansi berarti proker ini tuh sangat amat berkaitan erat dengan lagu. Karena nantinya di dalam 1 minggu itu akan ada 1 hari di mana sentral memutarkan lagu, ayat motivasi, dan juga quotes. Dan nanti aku sama Jian juga menyediakan Google Form untuk teman-teman memberikan rekomendasi. Dan untuk program yang terakhir adalah Blooming Day. Blooming Day ini adalah acara yang menggabungkan Valentine dengan English Festival. Seperti namanya, blooming, berarti di sini Valentine-nya kita menjual berbagai macam jenis bunga dan tentunya dengan berbagai macam jenis artinya juga. Dan yang bikin program Valentine kita unik itu adalah cara penyampaiannya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau request bunganya dibacain di tengah acara, boleh banget. Dan untuk English Festival sendiri itu seperti English Festival pada umumnya, menggunakan bahasa Inggris, namun karena di sini aku dan Jan mengambil tema Disney, berarti lomba-lombanya nanti berhubungan dengan karakter Disney gitu. Keren banget nih Kosam. Nah, tadi tuh udah proker unggulan gitu secara keseluruhan yang mereka buat. Yeah. Nah, aku mau nanya secara pribadi. Okay. Kalau dari Tiara sendiri, proker favoritnya, paling favorit tuh apa? Ini proker dari paslon aku nih. Iya. Yeah, Oke. Kalau aku jujur excited banget sama Sunday, karena di Sunday ini kita tuh bakal ngefokusin ke permainan-permainan yang emang belum pernah diadain sebelumnya. Jadi biasanya itu kan kita gak terlalu berhubungan sama air ya kalau ada lomba. Nah, di sini kami mau membuat Sunday ini itu berhubungan banyak sama air. Jadi aku jujur excited banget sama Sunday ini. Nah, kalau misalnya Lea sendiri nih, gimana nih? Kalau dari aku, di proker aku excited banget sama Yolimpik. Kenapa Yolimpik? Karena aku cukup suka sih ngelihat, aku emang nggak bisa olahraga, tapi aku suka melihat orang olahraga gitu. Nah, terus di Yolimpik ini kan kita bakal adain basket yang beberapa tahun belakangan ini basketnya belum ada di Yos, cuman ada tuh hanya Yos Cup kan yang teman-teman tahu buat anak SMP. Nah, aku tuh gak sabar banget buat lihat-lihat bakat teman-teman di basket, terus lihat bakat teman-teman di olahraga-olahraga cabang lainnya gitu. Nah, kita move ke paslon nomor 1. Pertama. Kira-kira kalau Jean sendiri, proker favoritnya itu apa? Dari tadi tuh kayaknya banyak, ada 4. Ada 4 kalau nggak Ada salah. 4 proker. Favoritnya yang mana nih, Jian? Nah, kalau aku sendiri tuh proker favorit aku tentu yang paling pertama aku sebut tadi, itu EduFair. Karena di EduFair ini tuh aku tuh bakal mempunyai kesempatan buat ngelihat secara langsung kan universitasnya tuh presentasinya kayak gimana, dan aku yakin dan aku udah ngerencanain juga supaya acaranya ini nggak bakal boring. Apalagi setiap universitas itu punya kesempatan buat memberikan dan memperkenalkan presentasinya. Bisa aja yang jurusan gaming seperti pro gaming gitu bakal secara langsung demo di hadapan teman-teman untuk melakukan game. Nah, kalau dari aku sendiri,
Di sini aku punya 2 program yang aku suka. Yang pertama itu sama kayak Jean, Edufair, karena di sini kan aku udah kelas 11 dan di sini aku udah mulai mencari universitas jurusan yang nantinya mau aku tempuh. Meskipun sekarang aku udah punya jurusan, tapi aku masih kepo nih sama jurusan-jurusan lain yang mungkin belum aku tahu. Nah, dengan adanya Edufair ini, Edufair itu memberikan kita kesempatan buat lebih mengetahui dunia perkuliahan lebih luas lagi. Lalu untuk program yang kedua, itu aku sukanya SORA, Resonansi Inspiratif. Sebagai orang yang suka banget sama musik, ini jadi program yang aku tunggu-tunggu sih, karena kalian bayangin aja deh, kalian datang ke sekolah terus dengerin lagu yang kalian suka, itu tuh bikin kalian semangat sekolah banget gak sih? Kayak udah ada proker favoritnya masing-masing dan itu tuh gimana ya Kosam, udah pasti bakal terwujud gitu karena itu salah satu proker favorit mereka yang pasti aduh pengen banget deh biar gak cuma mereka aja yang ngerasain tapi teman-teman di SMA Yosudarso ini juga ngerasain hal yang sama gitu ya Kosam. Nah tadi kita udah denger proker-proker favorit mereka, kita bakal move ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh Kosam? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berhubungan sama waktu. Kalau misalnya kita OSIS kan kita harus bagi waktu ya sama sekolah gitu ya. Terus gimana sih cara kalian tuh ngatur waktu antara waktu belajar sama kegiatan OSIS? Apalagi kalau misalnya ada bimbel tambahan gitu ya, itu kan bakal padat banget. Terus gimana cara kalian meluangkan waktu untuk acara-acara event-event yang akan terselenggara gitu? Boleh paslon 1 silakan. Oke, mungkin ada. Nah, kalau untuk dari aku sendiri, aku tuh terbiasa untuk ngeplan kegiatan aku dari jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang harus aku lakuin, pasti situ aku udah tahu kapan aku harus ngelakuin itu. Dan seperti yang tadi sempat disebut juga tentang bimbel, di sini aku juga join bimbel, tapi bimbel aku itu bisa dibilang dia fleksibel. Kalau misalnya aku nggak ikutan les di hari itu juga, aku bisa nonton riwayat sesinya. Jadi aku udah bisa manage waktu dengan cukup baik. Nah, kami juga mengutamakan yang namanya sekolah. Jadi, kami tuh nggak bakal yang namanya menyampingkan nomor 2 sekolah atau nomor 1 sekolah gitu. Kami tuh bakal menyetarakan semuanya sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, pastinya sebagai ketua juga, saya sebagai calon ketua itu pastinya bakal menyusun dan mencoba untuk menaruh jadwal yang dimana nggak bakal tabrakan. Seperti itu. Nah, kita udah dengar bagaimana dari paslon 1 ini menyusun rapi jadwalnya gitu ya. Nah, kita tanya mungkin ke paslon 2 gitu, apakah mereka melakukan hal yang sama atau malah ada cara-cara unik nih yang kita nggak tahu Kosam? Boleh paslon 2? Oke, aku dulu kali ya. Nah, jadi sama kayak Evelyn, aku juga di sini ada ikut bimbel. Tapi buat sejauh ini aku ngerasa kalau bimbel ini sama sekali nggak ngeganggu waktu waktu ada urusan OSIS gitu. Karena maksudnya aku tuh ngerasa nggak pernah sekolah dan OSIS itu terganggu sama bimbel. Karena selama ini aku selalu ngutamain tugas sekolah dan juga tugas OSIS. Jadi kalau misalnya emang lagi ada waktunya bimbel, aku fokus bimbel. Dan kalau misalnya emang ada di waktunya sekolah dan juga waktunya untuk ngurus OSIS, aku pasti akan fokusnya ke itu. Jadi aku nggak pernah kayak sambil bimbel sambil ngurusin OSIS gitu, kan bikin nggak fokus ya. Nah, aku nggak pernah kayak gitu sih untungnya. Jadi aku udah bisa beda ini waktu fokus untuk bimbel, waktu fokus untuk sekolah, dan juga waktu untuk ngurus OSIS. Kalau aku mungkin agak berbeda ya, karena di sini aku nggak ikut bimbel, jadi aku nggak ikut les tambahan di luar sekolah. Jadi aku cuman sibuk di sekolah aja, kegiatan sekolah dan kegiatan OSIS. Nah, cuman sebenarnya selain di sini aku ada ikut organisasi-organisasi lain juga di selain organisasi sekolah gitu. Tapi aku rasa aku bisa manage waktu dengan baik karena mungkin bisa dilihat dari divisi aku sekarang berada di divisi PDE ya. Nah, desain dan editing ini tuh benar-benar tugas yang dibawa ke rumah, pekerjaan yang dibawa ke rumah gitu. Dan biasanya tuh aku selalu bagi waktu. Jadi misalkan aku udah tahu nih kan, misalkan ya lusa aku ada ulangan. Berarti misalkan ada tenggat editan, bukan tenggat sih, mungkin editan yang harus selesai di hari lusa itu, aku bakal cicil dulu dari hari besoknya atau kalau bisa dari hari ini langsung. Jadi di besok harinya aku bisa fokus untuk belajar. Jadi nggak ada yang lebih tinggi derajat kepentingannya gitu. Semuanya bakal aku samain, bakal aku usahain bareng-bareng buat bisa jalan bareng-bareng. Oke, tadi kita udah dengar mereka tuh bagi waktu, ternyata ada yang ngeplan dari jauh hari. Terus tadi ada yang
ada yang nggak merasa terganggu. Ada yang nggak merasa gitu. terganggu sama bimbel. Oke. Jadi udah pasti OSIS nih nggak bakal di nomor 2-kan, dianaktirikan gitu ya. Nah, lanjut gitu ya Kosam. Ini kita bakal menanyakan mengenai tindakan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ketika terdapat anggota yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan OSIS. Kita kan harus menghadapi banyak karakter orang, betul gak sih? Terus beda-beda juga nggak sih Betul. karakter orang Iya. itu, kayak kadang tuh mau negur juga takutnya nanti dia baper Iya, gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya mengeluarkan kata-kata kita biar tidak menyakiti gitu. Iya. Tapi tujuannya tetap ayo kita gabung bareng gitu. Iya. Kita mungkin dari paslon nomor 1 lagi dulu ya. Boleh, silakan. Oke, pastinya yang pertama kita tuh bakal melakukan perkenalan secara lanjut dulu, dan supaya kami sebagai organisasi ini tuh punya koneksi yang dalam antar anggota, ketua, atau yang lainnya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya relasi yang dekat, aku yakin bahwa teman-teman tuh bisa berkomunikasi dengan lancar juga langsung ke aku, organisasi. Misalkan ada anggota yang emang dikira kurang bertindak dan temennya ada yang mau laporin ke kita, itu bisa aja secara langsung, ataupun kami juga menyediakan atau berencana untuk menyediakan form yang dimana nanti anggota-anggota OSIS tuh bisa secara harian melaporkan secara langsung apa aja sih yang mereka rasain di kegiatan sehari-hari mereka sebagai anggota OSIS ini, dan mereka dapat langsung menceritakannya, dan dipegangnya itu cuma sama aku dan Evelyn. Jadi mungkin teman-teman yang mau jadi anggota OSIS tuh bisa langsung aja, gak ragu, dan langsung bercerita ke kita nanti gitu. Nah, mungkin kita kan pasti sebenarnya yang kita mau tuh nggak ada ya yang OSIS kayak gitu gitu kan. Kita berharapnya semua teman-teman bisa bersatu dengan bersatu baik di OSIS ini. Nah, tapi nggak semuanya kan sesuai ekspektasi kita ya. Bisa aja tiba-tiba ada yang seperti tadi Kak Untaria dan Kosem sebutin. Nah, gimana tindakan kita? Jadi kita pertamanya bakal tentunya ajak obrol lah baik-baik gitu kan, karena pasti kita dapat laporan. Kalau nggak kita mungkin melihat secara langsung nih, kita ajak, kita tanya-tanya dulu kamu kenapa gini, dan kalau misalkan masih bisa untuk diperbaiki, benar-benar bakal kita perbaiki, karena kan nggak semua orang ini mungkin tahu ya, mungkin dia salah, dia nggak sadar, jadi bisa kita bantu sadari gitu. Oke, masih berkaitan dengan tindakan ya Kosam ya. Iya, tindakan. Kalau misalkan terdapat anggota yang membocorkan informasi, kadang tuh kan kita sebelum menggodok acara, kadang udah ada ke-spill dikit nih lomba-lomba gitu, yang bakal ada di acara tersebut gitu. Tindakan kalian apa nih kalau misalnya ada yang udah membocorkan dulu gitu? Padahal harusnya belum harusnya dipublikasi gitu kan. Betul banget. Mungkin dari paslon nomor 2. Oke, jadi kalau misalnya dari aku pribadi ya, dari kita pribadi, kita tuh bukan tipe orang yang suka nyindir-nyindir orang atau kayak apa namanya, yang ngomongin di belakang gitulah. Nah, jadi kalau misalnya tindakan yang pastinya kita bakal langsung lakuin itu negur sih. Kita bakal negur kayak, kamu kok ngebocorin sih? Kalau ngebocorin kan jadinya nggak seru, teman-teman semuanya nggak bakal surprise sama acara yang bakal diselenggarakan. Jadi tindakan pertama kita ya pastinya kita bakal negur supaya dia bisa sadar dan nggak ngebocor-bocorin event yang bakal berlangsung nanti gitu. Karena kan tujuan kita buat event sebenarnya rahasia ini bertujuan biar teman-teman tuh nanti dapat keseruannya di acara gitu. Kan kalau udah tahu runtutan acaranya kayak nanti habis acara ini udah nggak usah ikut, diem aja di kelas gini-gini kan. Ya jadi sebenarnya akhirnya tuh buat kalian juga gitu. Jadi teman-teman tuh bisa bener-bener ngerasain excitednya waktu acara. Nah, lanjut ke paslon nomor 1 ya Kosam. Betul, paslon nomor 1 silakan. Kalau kami sendiri, tentunya kami nggak bakal ragu-ragu buat secara tegas langsung berbicara ke anggota yang membocorkan tersebut. Dan kalau misalnya emang anggota tersebut belum ditemukan siapa sih, tentunya kami bakal mencoba untuk mencari, tetapi dengan catatan tidak mengganggu rencana dari acara tersebut. Jadi kalau misalnya emang acaranya lagi hektik mau ngerencanain acara, kami tuh berusaha supaya enggak saat mencari anggota tersebut tuh nggak terganggu rencananya. Nah, kalau misalnya acara itu sakral banget dan teknisnya tuh udah bener-bener bocor banget, pastinya bakal diusahain banget untuk teknisnya dirubah lagi biar teman-teman juga nggak tahu. Oke, kita udah ngelewatin sekitar 6 pertanyaan. Harusnya dari sini tuh
teman-teman tuh audiens tuh semakin yakin milih paslon 1 paslon 2 gitu. Pertanyaan selanjutnya ini gak kalah untuk meyakinkan Betul. para teman-teman Ini gitu ya. pertanyaan selanjutnya lebih dalam lagi ya pertanyaannya ya. Betul banget. Iya, Jadi oke. teman-teman semua yang ada di sini tuh sebenarnya tahu gak sih ya, untuk tugas dari ketua dan wakil ketua OSIS itu apa gitu? Kenapa mereka mencalonkan diri gitu? Iya, padahal apa sih tugas kok ketua OSIS, kok wakil ketua OSIS, kenapa gitu? Kenapa peran sebenarnya itu apa menjadi seorang ketua OSIS Apa itu? cuma jabatan doang Kosam gitu, biar kayak terlihat gede gitu, Gede, keren wow gitu. gitu ya, oke. Kita bakal mendengarkan gitu dari paslon nomor 2 dulu. Ya, silakan. Oke, mungkin ketua dan wakil ketua OSIS ya. Biasanya orang ada aja yang menilai kalau ketua dan wakil ini cuman kayak nyuruh-nyuruh, bahasa kasar mungkin gitu ya. Nyuruh-nyuruh, tapi menurut kami ketua dan wakil tuh bukan itu tugasnya. Ketua dan wakil itu mengayomi seluruh anggota OSIS, seluruh teman-teman di satu organisasi itu. Jadi memberi saran, memberi pendapat, kalau bisa dan seharusnya bisa itu kita ikut ke dalam diskusi. Misalkan contohnya dalam merancang acara, kita ikut ke dalam diskusi itu biar semuanya itu bisa tertata dan terencana dengan baik gitu kan ya. Dan juga seperti kita tahu kalau misalnya ketua OSIS sama wakil ketua OSIS itu merupakan apa ya, kayak wadahnya. Jadi dia dasarnya banget dari satu organisasi. Jadi dari yang misalnya anggota, acara, event itu sebenarnya disusun dulu sama ketua sama wakil gitu. Lanjut kita ke paslon nomor 1 nih Kosam. Nah, kalau dari kami sendiri, kami itu tuh, terutama aku sebagai calon ketua OSIS tuh kan berada di divisi BPH sekarang dan bisa dan berkomunikasi tuh secara intens banget sama ketua dan wakil ketua OSIS yang sekarang. Dan oleh sebab itu tuh saya dapat melihat secara langsung tindakan atau apa aja sih yang dilakuin oleh ketua dan wakil, dan itu tuh bukan hal yang mudah untuk dilakukan semua orang, dan gak semua orang tuh bisa ngelakuin hal tersebut. Oleh sebab itu aku sebagai calon wakil ketua OSIS tuh percaya kalau misalnya dengan ketua yang baik itu tuh pasti bakal membuahkan organisasi yang baik juga. Dan juga untuk apa aja sih yang bisa dilakuin itu tuh pastinya buat mendukung, lalu juga mengayomi, lalu juga memimpin, dan pastinya tuh yang paling penting itu saling mengingatkan. Jadi sebagai ketua itu pasti harus mengingatkan, dan aku berpartner dengan Evelyn itu tuh juga tidak asal pilih, karena aku yakin bahwa Evelyn tuh juga bisa menjadi wakil ketua OSIS yang baik. Kita lanjut gitu ya Kosam. Kira-kira tuh kalian seberapa penting OSIS untuk komunikasi ke pihak sekolah gitu? Apakah kurang penting gitu atau saling melengkapi? Kita bakal dengar dari paslon 1 terlebih dahulu. Kasih rate gitu dari 1 sampai 10. Kalau disuruh kasih rate dari 1 sampai 10, seberapa penting komunikasi ke pihak sekolah, aku bakal kasih rate 10. Menurut aku penting banget karena acara yang bakal kita selenggarain itu kan nggak lepas tangan dari pihak sekolah. Jadi penting banget kita mengkomunikasikan secara jelas apa aja yang bakal kita lakuin gitu. Dan kalau misalnya emang terjadi miskomunikasi tuh nggak cuman OSIS sama sekolah aja yang mempengaruhi, tapi juga anggota atau warga dari sekolah itu pasti terasa banget efeknya. Kalau dari paslon nomor 2? Menurut kita sih komunikasinya rate-nya 10 ya, karena OSIS dan sekolah ini benar-benar berhubungan banget buat menyusun acara, buat menangkai acara, mengadakan acara gitu. Dan OSIS ini kan membantu yang merangkai acaranya ini kan, jadi penting banget sih komunikasinya. Nah, kedua paslon tuh bilang komunikasi itu penting nih Kosam. Yeah. Gimana kalau misalnya terjadi miskomunikasi atau perbedaan pendapat gitu dari OSIS sendiri ini? Internal. Iya, betul banget. Boleh dari paslon 2? Oke, kalau misalkan ada miskomunikasi ya pasti banyak sih miskomunikasi yang ada di OSIS, gak jarang. Dan miskomunikasi itu biasanya terjadi karena ya ada yang kurang membaca informasinya gitu kan. Nah, kita bakal lebih aware lagi sama informasi-informasinya, bakal kita lebih peringatin teman-teman di OSIS buat kayak tolong dibaca, disimak baik-baik biar gak ada miskomunikasi, karena kalau ada miskomunikasi di OSIS kan nyampein ke orang miskom gitu kan gak enak ya, jadi kayak ini yang benar yang mana, teman-teman juga bakal bingung gitu ya. Nah, kita udah mendengarkan jawaban-jawaban keren, kita masih punya 2 pertanyaan lagi.
Belum, dari paslon 1 kan belum jawab tadi. Iya. Perbedaan pendapat masa ditanya paslon 2 doang. Aduh, kayaknya udah kebanyakan pertanyaan kali gitu ya. Udah sampai pusing sendiri gitu. Boleh deh paslon 1. Oke, kalau dari kami sendiri, miskomunikasi kan pasti bisa aja terjadi kan, apalagi sebagai organisasi yang anggotanya tuh nggak dikit. Oleh sebab itu, kami juga mencoba akan, misalnya emang terjadi miskomunikasi tuh bakal cari jalan alternatif. Misalnya emang udah terlanjur terjadi miskomunikasi, pastinya tuh bakal mencoba evaluasi itu nomor 1 dan pasti akan dilaksanakan setiap acaranya. Dan dari evaluasi itu pastinya kami akan mencoba untuk mencari jalan alternatif, seperti contohnya dengan menggunakan HP atau HT atau aplikasi yang lain. Nah, gimana sih cara kita mengatasi kalau misalnya ada beda pendapat nih dari sesama anggota OSIS? Tentunya kita ngeliat dulu alasan mereka beda pendapat itu apa, karena kan pasti setiap orang punya POV-nya masing-masing. Nah terus kalau misalnya memang bener-bener gak bisa disatuin banget nih pendapatnya, kita cari jalan keluar yang bisa sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan masih mirip-mirip dengan kedua pendapat mereka tersebut gitu. Nah, baru kita bakal lanjut gitu ya, bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Kosam, tentang apa Kosam? Aduh, udah skip aja. Belum masa 1. Lupa, maaf sekali. Oke, kita next pertanyaan ya. Ini pertanyaan ke-9. Ke-10, sorry, ke-10. Apa yang kalian lakuin jika kalian tuh nggak capai target atau tujuan yang telah kalian tetapin di awal masa jabatan? Ya, kita kan sebagai warga kan nggak mau di PHP-in ya. Gak mau dikasih janji palsu gitu ya Kosam. Gitu ya. Jadi apa gitu tindakan kalian? Mungkin dari paslon nomor 1. Nah, tentunya nanti kalau misalnya sebenarnya proker yang sudah kami sebutkan tadi itu sudah dirancang dengan matang oleh Pak Ari, Pak Ian, dan guru-guru lain yang bersangkutan. Jadi sebenarnya aku dan Jian bisa dengan cukup percaya diri mengatakan bahwa proker-proker tersebut akan terlaksana. Namun jika memang nantinya proker tersebut tidak terlaksana, aku dan Jian akan mengambil pembelajaran dari kegagalan tersebut, dan pembelajaran tersebut akan dijadikan pondasi kuat kepada periode OSIS selanjutnya. Karena nantinya program-program yang memang belum terlaksana di periode kami dan masih memungkinkan untuk dilaksanakan di periode selanjutnya akan kami bimbing ke periode selanjutnya, dan tentunya ini tidak melepas campur tangan aku dengan Jean gitu. Nah, kalau dari paslon nomor 2 gimana nih? Oke, jadi mungkin sama ya kayak paslon 1, kita juga pasti udah ngebentuk proker ini tuh dengan sangat matang. Jadi kami juga nggak berharap kalau misal proker ini tuh bakal gagal. Tapi kalau misalnya emang bener-bener proker ini nggak bisa ditentang sama sekolah, emang bener-bener nggak memungkinkan, kita pastinya bakal cari jalan alternatif untuk mendirikan atau merancang program yang kalau bisa tuh memang seseru itu dan gak kalah seru ya gitu. Jadi kalau misalnya Sunday nggak dibolehin, nah jadi kita bakal coba cari game-game yang mungkin gak berkaitan dengan air yang seperti kita rencanakan awalnya, tapi yang jelas kami pastiin program yang bakal kita selenggarain juga nanti gak bakal kalah seru ya gitu. Karena sebenarnya bukan nggak boleh sama sekolah ya, ini karena kan kita merancang proker ini udah di approve sama sekolah sebenarnya. Cuman mungkin nanti ada kondisi yang nggak memungkinkan, ya worst itulah gitu. Jadi kita bakal seperti tadi Tiara udah bilang ya, ada program alternatif gitu ya mungkin ya Kosam ya. Lalu kalau misalnya di masa jabatan gitu ya, selesai akhir masa jabatan, gimana cara kalian mengukur gitu tingkat keberhasilan atau kesuksesan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Mungkin dari paslon nomor 2. Oke, coba aku dulu kali ya. Nah, kalau misalnya aku pasti aku bakal nilai kinerja OSIS itu lihat dari visi, misi, dan juga proker yang udah dirancang dari awalnya. Kalau misalnya emang visi, misinya itu sudah terjalani dan memang berhasil, aku bakal bilang kalau misalnya OSIS periode yang kita itu mantap gitu, bagus, kinerjanya bagus, dan juga dilihat dari proker tentunya. Kalau misalnya emang prokernya berjalan dan juga nggak banyak komplain dari teman-teman yang udah berpartisipasi, aku bakal bilang kalau misalnya proker periode OSIS ini itu sudah berhasil ya, sudah memenuhi kemauan teman-teman ya gitu. Aku juga nggak jauh beda sih dari Tiara, karena ya kalau organisasi ini jalan sesuai apa ekspektasi kita, ini aku bakal nilai ini berhasil periodenya gitu. Nah, kita udah mendengar jawaban yang keren-keren banget Kosam gitu.
Ternyata kita tuh udah di penghujung pertanyaan. Oh belum, ternyata paslon 1 terlupakan lagi gitu ya. Aduh bentar lagi kayaknya. Aduh ini tuh udah terhipnotis gitu ya, udah terhipnotis jadinya lanjut terus gitu. Bentar lagi kayaknya di komen bakal, aduh kenapa sih mulu gitu ya. Oke, boleh kita dengerin dulu dari paslon 1 nih. Ya, silakan. Oke, kalau dari paslon 1 sendiri, kami tuh yakin kalau misalnya Kalseka atau call center Yosuka yang dimana program yang akan kami lanjutkan nanti itu tuh dapat mempengaruhi atau memberi efek juga kepada kita untuk mengukur keberhasilan kita. Misalkan kalau di acara pertama banyak negatif-negatif, tapi kalau misalnya di akhir acara dengan menambahnya respon positif dari warga sekolah, itu tuh udah menjadi ukuran keberhasilan bagi kami. Jadi dalam organisasi OSIS kali ini tuh kami juga ingin melaksanakan visi kami, yaitu progresif. Jika memang tanggapan dari warga sekolah itu semakin bagus, kami akan menganggap bahwa memang periode kami itu berhasil. Itu baru pertanyaan secara keseluruhan Kosa. Mungkin kita tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Udah mantep banget jawabannya. Harusnya sudah bisa meyakinkan warga SMA untuk memilih nomor berapa Mau gitu paslon ya. 1 apa paslon 2. Oke teman-teman, kita ingetin lagi jangan golput. Jangan golput guys, karena ini akan menentukan SMA Yosudarso mau dibawa kemana gitu ya. Menentukan masa SMA Yosudarso menuju Yosudarso emas 2025 itu dia. Keren banget. Indonesia Boleh nih emas. teman-teman, dadah kamera, bye-bye. Nah, Sam, kita udah mendengarkan jawaban-jawaban yang keren-keren banget dari para paslon gak sih? Oke. Kamu udah semakin yakin nih pilih yang mana nih? Semakin yakin apa? Semakin yakin pilih yang mana gitu ya. Kalau kita yakin, kalian juga pasti harus yakin. Pasti harus juga. yakin, jangan sampai golput ya teman-teman Betul. ya. Ini paslon 1 dan paslon 2 ini merupakan nanti kandidat buat tahun 2024 2025 ya bentar Betul ya. banget, yang akan membawa OSIS SMA Yosuka tentu ke masa yang lebih cerah ya. Betul sekali. Dua-duanya tuh sama-sama bagus, sama-sama baik gitu. Gimana nanti program kerja mereka yang menunjang semuanya seperti itu. Oke. Nah, kita udah di penghujung acara, kita bakal berpisah sama teman-teman semua nih. Nah, sampai jumpa di konten podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye bye.